Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Nasya. Saya akan mempresentasikan materi RWP yang telah saya buat. Yang pertama, untuk satuan pendidikannya yaitu untuk sekolah menengah atas atau SMA. Untuk mata pelajaran yaitu biologi, kelas atau semester kelas 12 atau semester genap. Materi pokok yaitu sistem ekspresi. Untuk alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Yang pertama yaitu kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat yaitu mengolah dan mengenal. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya yaitu untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekspresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber atau studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Pengaruh pola hidup dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem ekspresi manusia dan teknologi terkait sistem ekspresi melalui berbagai bentuk media informasi. Yang ketiga yaitu indikator. 1. Mengidentifikasi letak dan struktur organ ekspresi pada manusia melalui gambar atau video. Yang kedua yaitu mendeskripsikan fungsi masing-masing organ ekspresi pada manusia. Yang ketiga yaitu menganalisis masalah mengenai gangguan fungsi pada ginjal. Yang keempat yaitu mendiskusikan kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekspresi pada manusia. Yang kelima yaitu menyimpulkan hasil analisis data tentang permasalahan gangguan fungsi pada ginjal. Yang keenam yaitu mengemukakan hasil analisis mengenai permasalahan gangguan fungsi pada ginjal di depan kelas. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Discovery Based Learning atau DBL. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia, dan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi serta kaitannya dengan teknologi, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini ada 3, yaitu yang pertama struktur dan fungsi organ pada sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua yaitu proses ekspresi pada manusia. Yang ketiga yaitu gangguan fungsi pada organ ekspresi. Yang keenam yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik, metode diskusi dan tanya jawab, model pembelajaran based learning. Selanjutnya yaitu media, alat, dan sumber belajar. Medianya yaitu PPT materi gambar dan LKPD. Alatnya yaitu laptop dan proyektor.
Sumber belajarnya yaitu buku acuan yang relevan dan model pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yaitu guru mengajak berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Mengkondisikan siswa dengan cara presensi siswa. Guru memberikan apersepsi pada siswa berupa gambar kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Guru memberikan motivasi kepada siswa berupa gambar kasus cuci darah, gambar ginjal sehat, dan ginjal yang rusak atau mengamati, sambil memberikan pertanyaan. Yang terakhir yaitu mengelompokkan siswa. Untuk kegiatan intinya yaitu stimulation atau memberi stimulus. Guru menyajikan masalah mengenai gagal ginjal dan cuci darah dalam bentuk lembar kerja siswa. Yang kedua yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah. Peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang diberikan pada lembar kerja siswa. Untuk data collecting atau mengumpulkan data, peserta didik mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang gagal ginjal dan cuci darah untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja siswa yang diberikan. Untuk data processing atau mengolah data, peserta didik dalam mengelompok menyelesaikan diskusi tentang masalah gagal ginjal dan cuci darah dan menjawab seluruh soal pada lembar kerja siswa. Untuk verification atau memverifikasi, peserta didik membandingkan hasil diskusi antara kelompok sambil melakukan diskusi kelas atau mencoba menalar dan mengkomunikasi. Untuk kegiatan penutup yaitu melakukan refleksi dan review mengenai materi yang telah dikembangkan. Peserta didik menjawab pertanyaan dan mengumpulkan hasil aktivitas belajarnya. Guru memberikan penghargaan pada individu atau kelompok peserta didik yang berkinerja baik dan memberikan penugasan untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya, serta mengucapkan salam menutup. Selanjutnya yaitu untuk penilaian. Ini tabel untuk teknik dan bentuk penilaian. Untuk aspek kognitif, teknik penilaiannya tes tertulis, bentuk penilaian pilihan ganda. Yang kedua yaitu aspek psikomotor, teknik penilaiannya penugasan, bentuk penilaiannya instrumen penilaian presentasi. Yang ketiga yaitu aspek afektif. Untuk teknik penilaian observasi, untuk bentuk penilaian instrumen penilaian sikap. Ini selanjutnya yaitu lembar penilaian presentasi siswa atau psikomotor. Selanjutnya yaitu teknik penilaian. Teknik penilaiannya yaitu nilai akhir sama dengan skor siswa dibagi total skor dikali 100. Nah selanjutnya yaitu lembar observasi penilaian sikap atau efektif seperti berikut. Teknik penilaiannya yaitu nilai akhir adalah skor siswa dibagi total skor dikali 100 seperti yang di atas. Dan selanjutnya yaitu instrumen penilaian pengetahuan kognitif. Berikut nomor IPK, materi, indikator, dan soalnya. Baik, yang selanjutnya yaitu lembar kerja siswa. Terdapat judul, tujuan, tanggal, nama anggota kelompok, langkah kerja, dan disajikan 2 artikel untuk dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.